Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicarakan tentang tes Widal ya kali ini. Nanti yang kita bahas itu adalah apa toh tes Widal itu, ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Nah, kalau ingin tahu fungsi ya kita tahu respon imun terhadap Widal ini ya, tempat salmonella ya. Kemudian kita bicarakan aktivasi dari sel B yang penting untuk memahami tentang tes Widal ini. Kemudian kita juga bicarakan tentang kinetika antibodi dari kinetika pembentukan antibodi. Ya, itu nanti kita pakai untuk memahami kalau ada yang positif palsu. Kemudian juga kita prinsip dari tes Widal. Ya. Prinsipnya aja ya. Kemudian interpretasinya seperti apa, kemudian sensitivitas, spesifitas, serta keterbatasan penggunaan tes Widal. Kita mulai. Definisi tes Widal atau dulu disebut dengan tes Fenwick Widal test, kemudian lebih terkenal dengan tes Widal, itu sebenarnya adalah mengukur kadar antibodi aglutinasi dalam serum pasien terhadap apa? Antigen somatik, antigen O, dan antigen flagelar atau antigen H dari kuman bakteri Salmonella typhi. Awalnya itu. Kemudian seiring dengan perkembangan ditambahkan dengan antigen VI ya untuk mencari apakah ini ada karier atau tidak, apakah dia infeksius atau tidak gitu ya. Nah, ini tes Widal. Fungsinya untuk apa? Ya fungsi dari tes Widal itu untuk membantu ya, tidak serta ya kalau Widalnya positif langsung tipes gitu ya, enggak juga ya. Membantu untuk diagnosis penyakit demam tipoid ya, orang awam menyebutnya tipes gitu ya, membantu ya. Jadi jangan dibalik, jangan dibalik. Mestinya itu anamnesis, pemeriksaan fisik, muncul diagnosis kerja dan diagnosis banding, baru muncul permintaan pemeriksaan penunjang ya, untuk melengkapi data dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jangan dibalik ya, karena kita tidak ngobati kertas ya, ingat-ingat itu ya, kita nggak ngobati kertas, hasil lab itu kan kertas, yang kita obati kan pasien kita. Jadi apa namanya, pemeriksaan penunjang itu hanya menunjang untuk menegakkan sebagai faktor penentu dari diagnosis gitu ya. Lanjutkan. Nah, ini tadi sudah ya, respon imun terhadap salmonella ya, kita ulang lagi ya, bahwa ini salmonella masuk parasit yang intraseluler, maka dia akan mengaktifkan sel apa dipagositosis oleh sel dendritik, mengaktifkan sel T ya, karena salmonella akan dipecah-pecah oleh sel dendritik, kemudian setelah jadi sekitar 5 asam amino ya, dia akan disajikan kepada sel T helper lewat PCR ya, yang antigennya itu dipegang oleh molekul MHC kelas 2. Ya, maka sel T-nya akan menjadi sel T effector. Karena dia brigat seluler, maka yang teraktifkan adalah sel T helper 1. Sel T helper 1 mengaktifkan mengeluarkan interferon gamma untuk mengaktifkan makrofag dan sel T sitotoksik. Ya, ini untuk apa namanya, membunuh sel yang terinfeksi. Samping itu, sel T effector dari namanya sel T yang tadi mengenali patogen antigen yang disajikan oleh APC, maka dia juga menjadi sel T follicular helper cell, ya, mengaktifkan sel T follicular helper cell, sel dendritiknya ini, sehingga dia kan mengaktifkan sel B berubah dari sel plasma bentuk antibodi. Nah, antibodinya nanti dia bisa menempeli salmonella yang belum masuk ke sebuah sel. Karena kalau dia sudah masuk dalam sel, dia tidak akan dikenali oleh antibodi, gitu ya. Nah, kita fokusnya ke sini. Karena tadi definisi tes Widal itu adalah tes untuk mengetahui adanya
antibodi yang aglutinasi sifatnya itu terhadap salmonella, ya, baik di antigen O atau antigen A, ya, sehingga kita fokusnya ke sel B ini. Nah, bagaimana ceritanya? Sebenarnya aktivasi sel B itu ada dua jalur, ya. Jalur yang tidak tergantung sel T, ya. Misalnya apa? Misalnya karena adanya sitokin, misalnya ada interleukin 1, ada interleukin 6, ada TNF alfa gitu ya. Nah, ini sudah cukup untuk mengaktifkan sel B. Ya, kalau dia sel B-nya itu juga mengenali PAM, patogen associated molecular pattern. Ada yang menyebutnya sebagai MAM, molecular associated mikrobial associated molecular pattern, ya. Nah, kalau ada dua ini berarti ada sinyal pertama, ada sinyal kedua. Menurut teori dua sinyal ini cukup untuk mengaktifkan sel B. Cuma pada umumnya aktivasi sel B dari T sel independen atau yang tidak tergantung dengan sel T itu jarang, bukan tidak ada ya, jarang yang akan memicu terjadinya imunoglobulin class switching. Jadi hanya memicu pembentukan antibodi yang tipe IgM. Tidak akan terjadi, bukan akan ya, jarang terjadi imunoglobulin class switching menjadi IgG misalnya. Nah, tetapi ya juga aktivasi sel B itu melalui jalur yang tergantung sel T atau T cell dependent seperti yang sebelumnya tadi kita bicarakan. Nah, umumnya yang dari jalur ini akan tidak hanya membentuk antibodi tetapi juga akan memicu pembentukan atau memicu terjadinya imunoglobulin class switching menjadi tipe imunoglobulin yang lain, misalnya dari IgM terus menjadi IgG atau IgE atau IgA dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kinetika antibodi, kinetika pembentukan antibodi. Apakah kalau ada patogen intrasel yang masuk dalam tubuh kita, maka hari itu juga antibodi kita akan setinggi langit gitu? Jawabannya tidak. Karena butuh proses dikenali dulu ya oleh APC, disajikan tadi ya, diproses, disajikan, mengaktifkan sel T mengaktifkan sel B baru berdiferensiasi menjadi sel plasmanya membentuk antibodi, itu butuh waktu. Jadi kalau ada panas hari kedua, misalnya di sini, atau panas hari pertama, terus ada dokter yang meminta pemeriksaan bidal tes, wah dia nggak mudeng dengan nitrika antibodi. Karena antibodi itu maksimal setelah 7 hari. Nih, lihat nih, yang merah. Ya, sudah naik, mulai hari kelima mulai naik memang. Tetapi kadarnya belum tinggi. Tinggi itu setelah 7 hari. Gitu ya. Setelah 7 hari baru tinggi. Makanya umumnya pemeriksaan bidal itu akan memberikan makna yang baik kalau pasiennya itu setidaknya panas 7 hari. Jangan panas 1 hari, 2 hari minta tes bidal. Kalau positif, kebanyakan itu positif gitu. Ya, nanti kita bicarakan di akhir lagi. Tapi ini kita pahami dulu bahwa antibodi itu terbentuk tidak serta-merta begitu kemasukan patogen langsung terbentuk antibodi, enggak. Tapi dia butuh waktu. Ya, butuh waktu karena perlu disajikan dulu. Nah, hari kelima udah mulai dibentuk ya, tinggi ya, tetapi belum tinggi sekali, maksimalnya itu. Nah, ini kan hari ketujuh nih. Ya, setelah hari ketujuh. Gitu ya. Nah, ini prinsip dari tes bidal. Jadi ya kalau pasiennya itu sudah ada antibodi karena terinfeksi salmonella, maka kalau kita punya antigen dari salmonella,
kemudian kita reaksikan serum dari pasien yang tadi sudah ada antibodinya itu dengan antigennya, maka akan terjadi aglutinasi atau penjendalan atau clamping atau penggumpalan gitu ya. Nah, antigen yang kita berikan ya antigen O atau antigen H. Nah, kadang-kadang kita tambah dengan antigen VI gitu. Nah, itu prinsipnya begitu. Jadi kalau kita punya antigen dari salmonella, kemudian kita reaksikan atau kita berikan kepada serum dari pasien, di situ sudah ada antibodi anti salmonella, pasti akan terjadi reaksi. Kalau enggak, berarti tidak. Jadi seperti itu. Cara mudahnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kan ada titer H, ada titer O, ada titer VI. Antibodi terhadap panggilar, terhadap antigen antigen kapsuler. Untuk negeri kita ini yang kasusnya endemik ini, jangan pernah memfokuskan diri pada antigen H yang titer anti H yang tinggi. Ya, karena diperingatkan oleh WHO dan Badan Kesehatan yang lain bahwa aglutin yang tinggi itu tidak mempunyai arti diagnostik yang penting banget untuk pasien-pasien yang di daerah endemik. Nah, jadi lebih fokus di yang anti-O. Ya. Nah, kalau VI itu untuk mengetahui apakah ini karier atau tidak, ataukah apakah ini infeksius apa tidak. Misalnya yang terkait dengan pekerjaan misalnya. Ada pasien misalnya ilustrasinya pasien kena tipes, kemudian opnam, sudah mulai membaik, dipulangkan. Padahal pasien kita ini kerjaannya adalah koki misalnya atau chef gitu ya. Chef kan tukang masak. Padahal Salmonella typhosa itu dikeluarkan secara fekal oral. Kan? Nah, kalau begitu sebelum kita mengizinkan pasien kita yang koki atau chef tadi untuk kerja lagi, maka kita harus yakin bahwa sudah tidak ada patogen yang bisa ditularkan. Artinya pasien kita ini sudah tidak infeksius, tidak karier. Nah, itu ditentukan dengan adanya apakah sudah ada antibodi anti VI-nya. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang sensitivitas dan spesifisitas. Sensitif dan spesifik. Kalau sensitif itu berarti sensitif, ya. Kalau spesifik itu berarti kekhususan gitu ya. Idealnya sebuah tes yang baik itu ya sensitivitasnya dan spesifisitasnya itu sangat tinggi, mendekati 100 gitu ya. Tapi tidak mungkin. Kalau kita fokus ke sensitivitas yang tinggi, biasanya spesifitasnya akan turun, rendah. Kalau kita fokus ke spesifitas yang tinggi, maka sensitivitasnya pasti akan turun. Jadi akhirnya akan jadi pertimbangan ya sensitivitasnya dan spesifitasnya bisa kita terima. Ya. Nah, dilaporkan bahwa ini beda-beda ya angkanya. Cuma yang saya ambil ini dari New England Journal of Medicine tahun 2004. Mungkin yang terbaru ada lagi ya. Tapi fokus saya di sini adalah bahwa sensitivitas dan spesifitas dari tes Widal itu tidak terlalu baik. Gitu ya. Nah, kenapa tidak baik? Karena ada limitasinya. Ada keterbatasan dari tes Widal itu. Tes Widal itu tadi kan kinetika antibodi itu paling tidak bisalah hari ke-5 atau ke-6. Ya. Tetapi umumnya kadarnya tinggi itu setelah hari ke-7. Nah, kalau kita nunggu hari ke-7 baru kita periksa, kemudian betul tipes misalnya, kita telat ngasih obat antibiotiknya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadarnya baseline-nya itu beda-beda. Antar orang itu beda-beda. Ya, sehingga akhirnya diserahkan kepada kebijakan lokal. Nah, untuk di Indonesia ini beberapa waktu yang lalu itu ada kesepakatan dari setidaknya ada buku dari seorang dokter penyakit dalam
dia mengatakan katakan positif ya, di Indonesia itu kalau titernya seperti 320 gitu. Nah, apa kemudian pertanyaan berikut, keterbatasan berikutnya adalah apakah kalau sudah positif pasti positif? Ya, ternyata tidak, karena antibodi yang ada di situ, ya misalnya pas sebelumnya itu sudah misalnya 1 bulan yang lalu terinfeksi salmonella gitu. Sekarang panas, sebabnya karena influenza misalnya, atau panasnya karena penyakit yang lain misalnya. Kalau kita tes bidannya ya positif, apa? Bidan positif konfirmasi antibodi hasil infeksi bulan yang lalu. Ya. Dan juga apakah kalau antibodi anti salmonella itu positif, pasti yang diperiksa pasti antibodinya itu terhadap salmonella tipi? Belum tentu. Karena salmonella genus salmonella jenis lain juga bisa cross reaktif dengan salmonella tipi gitu. Gitu ya. Kemudian juga pada pasien dengan disgamma-globulinemia, misalnya hepatitis kronis autoimun gitu, itu juga bisa positif. Ya. Nah, ada juga hasil negatif yang fase negatif, itu masalahnya. Misalnya karena kalau sudah dikasih antibiotik sebelumnya, ya. Kemudian pasien yang di Indonesia banyak mungkin ya dulu ya, pasien yang kekurangan kalori protein. Nah, pasiennya kan jadi hipoproteinemia. Nah, yang seperti ini ya bisa jadi antibodi anti O dan anti H-nya turun. Kenapa? Karena dia kekurangan protein. Hubungannya apa? Kekurangan protein kok bisa menurunkan titer antibodi? Karena antibodi itu pada dasarnya adalah protein. Kalau bahan bakunya nggak ada, gimana mau bentuk antibodi gitu? Gitu ya. Nah, tadi kadar antibodi pada orang sehat itu beda-beda.